Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang komitmen untuk mencapai masa depan, komitmen untuk meraih masa depan. Saudara, berbicara tentang masa depan, saya percaya setiap kita rindu kita mencapai atau menggapai masa depan yang lebih baik. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang jaminan Tuhan, di mana kita sudah belajar bahwa kepada Yakub Tuhan memberi jaminan. Itu mulai di ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Di dalam Kejadian pasal 28 ini saudara, kita sudah belajar bagaimana Yakub dalam keadaan situasi yang serba tidak jelas, karena dia sedang lari dari Esau abangnya, karena Esau ingin membunuh dia atas penipuan mendapatkan hak kesulungan itu. Bayangkan saudara, dia harus lari, melarikan diri, padahal mama bapaknya sudah tua dan dia tidak akan melihat mereka lagi waktu mereka masa tuanya, waktu mereka mati. Dan dia lari ke tempat ketujuan yang sebenarnya belum pasti. Artinya waktu itu situasi dan keadaan kehidupan Yakub begitu tidak jelasnya saudara, begitu membingungkan. Di belakang ada bahaya, di depan ada sesuatu yang ada ketidakpastian, belum ada satu kepastian di depan. Nah, dalam situasi yang demikian kita sudah belajar dalam video sebelumnya saudara, bahwa Allah memberi jaminan bagi Yakub. Kalau dalam kebingungan yang dialami Yakub, Tuhan memberi jaminan, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah pun mau memberi jaminan atas kehidupan saudara, atas situasi, keadaan kehidupan saudara apapun yang saudara alami. Allah memberi jaminan bagi kehidupan saudara. Jaminan apa itu? Kita sudah belajar jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati juga untuk mereka jadi berkat, dan kemudian jaminan keamanan. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan, itulah yang dijamin oleh Tuhan terhadap kehidupan Yakub di masa depan. Sekalipun hari itu semuanya serba tidak pasti, tetapi untuk ke depan Tuhan berjanji, Tuhan memberi jaminan kepada Yakub bahwa Tuhan akan memberkati dia dengan berkat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati keturunannya, supaya keturunannya diberkati dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan menjamin kehidupan
Yakub juga ada dalam keamanan, padahal waktu itu dia sedang diancam bahaya. Tetapi Tuhan menjamin keamanan. Jadi jaminan Tuhan bagi dia adalah jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati, dan jaminan berkat, dan jaminan keamanan. Itu yang Tuhan janjikan. Itu jaminan yang diberi oleh Tuhan kepada Yakub. Nah, lalu kemudian di dalam video ini, saudara, yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana Yakub meraih jaminan itu yang Tuhan jaminkan bagi dia terjadi di masa depan. Artinya bagaimana Yakub meraih masa depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia. Dengar saudara, saya percaya bahwa bagi setiap kita Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang terbaik bagi saya dan bagi saudara. Dia berkata bahwa rancangan-rancangannya luar biasa bagi setiap kita. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan penuh harapan. Itulah yang dirancang Tuhan. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu adalah berkat keturunan dan berkat keamanan. Keturunannya diberkati dan dia diberi keamanan, keturunannya juga diberi keamanan. Itu yang Tuhan janjikan di masa depan. Nah, sekarang bagaimana Yakub pada akhirnya meraih semua janji-janji Tuhan tersebut untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara, untuk kita pun meraih masa depan yang baik yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Saudara rindu hari depan yang lebih baik? Saudara rindu mencapai meraih masa depan yang lebih baik yang Tuhan persiapkan bagi saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di pagi hari ini. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Jadi seperti video sebelumnya saya sudah menjelaskan jaminan Tuhan bagi Yakub, yaitu jaminan berkat, jaminan keturunan yang diberkati, dan jaminan keamanan. Itulah yang Tuhan beri, jaminan yang Tuhan nyatakan bagi Yakub ini mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-18, saudara. Dan saya percaya atas seluruh kehidupan kita,
Allah menjamin hidup kita. Allah telah memberikan jaminan bagi setiap hidup kita. Di masa depan Dia telah persiapkan yang terbaik bagi kita. Masa depan yang terbaik, hari depan yang terbaik, Allah telah persiapkan bagi kita. Berkat-berkat, keturunan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati dan mereka akan memberkati banyak orang. Allah sudah persiapkan itu. Jaminan keamanan, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan tidak meninggalkan umat-umatnya. Allah telah menjanjikan itu semua, saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kepada setiap orang sebenarnya Allah sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik, apakah semua orang akan mengalami rancangan Tuhan di dalam hidupnya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi saya dan saudara, apakah setiap kita akan mengalami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu saja tidak, saudara. Tetapi orang-orang yang mau rindu meraih janji atau rancangan yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia, orang itulah yang akan mengalami janji dan rancangan Tuhan itu. Jadi saudara, saat ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita rindu, berkomitmen untuk meraih apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita? Dia telah persiapkan yang terbaik, tapi belum tentu saudara akan mengalami yang terbaik. Tergantung bagaimana saudara meraih rancangan Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kehidupan saudara. Nah, itu yang saya ingin kita lihat. Apakah rancangan-rancangan Tuhan tadi digenapi dalam hidup Yakub? Semua digenapi, saudara. Tuhan berkata bahwa tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tergenapi. Keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, dan keturunanmu akan diberkati. Apakah tergenapi? Tergenapi. Dan kemudian jaminan Tuhan tentang keamanan. Tuhan melindungi, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan menyertai. Apakah tergenapi? Tergenapi. Perjalanan Yakub ke rumah Laban pamannya, semua berjalan dengan baik, dan dia mendapatkan istri di sana. Dan ketika tiba waktunya dia pulang. Waktu itu sebenarnya begitu ketakutannya Yakub. Dia takut Esau masih dendam kepada dia. Tetapi malah Esau datang menghampiri dia, merangkul dia ketika Yakub ini pulang ke rumah ayahnya, saudara. Nah, betapa luar biasa campur tangan Tuhan sehingga Yakub mengalami perlindungan Tuhan yang nyata di dalam kehidupannya. Yakub juga mengalami anak-anaknya, keturunannya diberkati luar biasa, dan Yakub juga mengalami berkat yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi semua yang dijanjikan oleh Allah itu tergenapi di dalam kehidupan Yakub. Pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana sehingga Yakub mengalami apa yang telah Tuhan persiapkan bagi dia? Kita lihat, saudara, alasannya. Itu yang saya ingin kita belajar di pagi hari ini. Alasannya itu ada di ayat 20, saudara. Di mana di sana dikatakan, lalu bernasarlah Yakub. Jadi Yakub bernasar ketika dia dengar jaminan Tuhan, ketika dia dengar apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi dia di masa depan. Akhirnya dia bernasar atau membuat satu komitmen, saudara. Apa yang dia nasarkan? Yang pertama, dia berkata begini, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka yang pertama yang dia komitmenkan, Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi komitmen Yakub yang pertama, saudara, sehingga pada akhirnya dia mencapai dan meraih semua yang sudah Tuhan janjikan bagi dia. Dia berkomitmen, dia bernasar bahwa Tuhanlah Allahnya. Jadi dia punya nasar untuk Tuhan, bahwa satu-satunya Tuhan yang dia sembah adalah Allah. Dia menjadikan Tuhan yang berotoritas dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan sebagai Allah yang mengatur kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang mengatur segala sesuatu di dalam hidupnya, saudara.
Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu melihat rancangan-rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara, maka saudara harus punya komitmen bahwa Tuhanlah Allah yang saudara sembah, dan saudara hanya akan menyembah Dia. Saudara akan serahkan hidup saudara kepada Dia. Saudara akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, dan saudara percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Dia berkata, Tuhanlah yang menjadi Allahku. Artinya Tuhan yang mengatur hidupku, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang berkuasa atas kehidupanku. Saudara, itu yang pertama. Kalau saya dan saudara rindu rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, kita harus punya komitmen yang kuat terhadap Tuhan. Kita menyembah Dia, kita mengiring Dia. Dialah Tuhan kita, Dialah Allah kita, Dia yang berkuasa, Dia yang mengatur seluruh kehidupan kita. Saat ini saudara, apakah Tuhan yang mengatur kehidupan saudara? Apakah Tuhan yang berotoritas atas kehidupan saudara? Apakah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan saudara? Kalau Dia yang kita jadikan jadi Tuhan yang mengatur hidup kita, maka kehendak-Nya lah yang kita kerjakan, kehendak-Nya lah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu menjadi kenyataan dalam hari-hari kehidupan kita? Dengar saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara rindu melihat Tuhan menggenapi rancangan-rancangannya atas kehidupan kita, maka hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang berkomitmen terhadap Tuhan sebagai Allah kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, kita serahkan kehendak-Nya yang terjadi, Dia yang mengatur, Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Itu yang pertama, sehingga akhirnya Yakub meraih janji Tuhan, dan saudara pun akan meraih janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Lalu yang kedua saudara, kalau yang pertama Yakub ini punya komitmen terhadap Tuhan. Kalau yang kedua, kita lihat di ayat yang ke-22, dia berkata, "Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Itu nasarnya yang kedua saudara, yaitu tentang rumah Allah. Jadi dia berkomitmen untuk rumah Allah, dia berkomitmen untuk rumah Tuhan. Bahwa di tempat itu, di Betel itu, batu yang dia dirikan untuk sementara sebagai tugu itu, dia berkomitmen bahwa itu akan menjadi rumah Allah. Jadi ada komitmen Yakub tentang berdirinya rumah Allah. Sebagai aplikasinya bagi kita hari ini saudara, komitmen kita terhadap pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, itulah sebagai aplikasinya terhadap kehidupan kita di zaman perjanjian baru ini. Bahwa kalau pada waktu itu Yakub punya komitmen untuk rumah Allah, sekarang komitmen kita adalah untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Karena rumah Tuhan adalah tubuh Kristus. Rumah Tuhan yang sesungguhnya sekarang adalah tubuh Kristus. Pelayanan pekerjaan Tuhan, di mana di sana ada jiwa-jiwa yang terdiri dari tubuh Kristus. Nah, apa saja yang perlu kita diperhatikan di sana? Ya, di sana ada pembangunan rumah Tuhan, pembangunan rumah ibadah, di sana ada pengembangan penginjilan, di sana ada pelayanan-pelayanan tertentu dan sebagainya. Artinya apa saudara? Kita punya komitmen untuk pelayanan, pengembangan, pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah untuk zaman dan konteks kita ini saudara. Apa yang peran saudara sudah kerjakan? Peran saudara apa yang saudara sudah kerjakan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan? Saudara, di masa pandemi saya begitu bingung karena saya biasanya begitu sibuk melakukan banyak hal. Tetapi di masa pandemi saya bingung karena tidak tahu melakukan apa dan tidak bisa juga melakukan apa-apa. Tetapi saya tidak mau menyerah, sehingga akhirnya saya membuat channel ini saudara. Mulai pada saat corona, pada awal-awal corona. Itu saya mulai, dan kemudian juga renungan pagi juga saya mulai saudara. Dan ternyata akhirnya bisa memberkati ribuan orang.
Akhirnya saya berbuat, saya tidak mau stop, saya tidak mau berhenti, saya mau terus berbuat untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Saudara, apa yang saudara lakukan hari ini untuk pengembangan pekerjaan Tuhan? Ada banyak hal yang bisa saudara lakukan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Misalnya mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dikerjakan, pelayanan-pelayanan secara online seperti ini. Kalau saudara mau mendukung, silakan. Mari kita mengambil bagian kita bersama, saudara, untuk pengembangan pekerjaan Tuhan. Komitmen untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita rindu masa depan yang Tuhan sudah persiapkan itu digenapi dalam hidup kita, maka berkomitmenlah untuk pekerjaan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian saudara untuk pekerjaan Tuhan. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Mungkin saudara tidak bisa pergi menginjil, tetapi saudara bisa menopang, saudara bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan penginjilan melalui media sosial misalnya. Ada begitu banyak usaha hamba-hamba Tuhan, perjuangan hamba-hamba Tuhan untuk mendukung penginjilan. Mari lakukan untuk berbuat, untuk menginjil. Mari lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Dukung hamba-hamba Tuhan yang terus memberitakan Injil, terus memberitakan Injil. Atau mungkin saudara berpartisipasi untuk pembangunan rumah ibadah. Silakan. Berbuatlah, buat komitmen saudara untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian saudara, komitmen dari Yakub yang ketiga adalah di ayat yang ke-22. Masih di ayat 22 dia berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Komitmennya yang ketiga adalah komitmen tentang persepuluhan. Dia berkata bahwa berkat apapun yang Tuhan akan berikan kepadaku, aku akan persembahkan 1/10 kepada Tuhan. Jadi saudara, komitmennya yang ketiga adalah komitmen tentang persepuluhan. Itu yang menjadi komitmen dari Yakub ini, sehingga akhirnya apa yang Tuhan sudah persiapkan, apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan Yakub, semuanya tergenapi. Karena Yakub pun berkomitmen, Yakub pun berjuang bagaimana supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya. Di mana dia berkomitmen, yang pertama berkomitmen terhadap Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah dia, Allahnya. Lalu kedua, komitmen terhadap pekerjaan Tuhan. Bagi kita hari ini, di mana pada waktu itu Yakub berkomitmen untuk rumah Tuhan. Lalu yang terakhir, berkomitmen tentang persepuluhan. Saudara, saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara? Mari berkomitmenlah. Buat nasar saudara, buat komitmen saudara, bahwa saya harus menyembah Tuhan. Tuhan satu-satunya yang terutama, yang kuutamakan, yang kusembah. Aku akan konsisten untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Aku akan konsisten dalam ibadahku untuk menyembah Tuhan dan sebagainya. Itu komitmen terhadap Tuhan. Lalu kemudian komitmen buat pekerjaan Tuhan hari ini. Mungkin saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan yang sedang dikerjakan melalui media sosial. Mungkin saudara bisa membantu pekerjaan pembangunan rumah ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Komitmen terhadap pekerjaan Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara adalah komitmen tentang persepuluhan, bahwa setiap berkat yang Tuhan beri akan dikembalikan 10 kali lipat kepada Tuhan. Hari ini, sudahkah ketiga komitmen ini saudara lakukan? Kalau saudara rindu hari depan yang lebih baik, mari saudara lakukan, praktekkan, buat nasar saudara, buat komitmen saudara untuk melakukan ketiga hal ini. Maka saudara akan melihat rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sudah merenungkan firman Tuhan, di mana Tuhan merancang dan mempersiapkan masa depan yang terbaik, hari depan yang terbaik bagi setiap kita. Bagaimana supaya kita raih hari depan yang terbaik? Punyalah komitmen dalam ibadah saudara terhadap Tuhan. Yang kedua, punyalah komitmen terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, punyalah komitmen terhadap pengembalian milik Tuhan atau persepuluhan. Maka saudara akan melihat rancangan-rancangan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah janji-janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Dan mari saudara, untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan, mari kita buat komitmen kita.
supaya apa yang Tuhan janjikan, rancangkan, digenapi dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara. Namun sebelumnya saudara, saya rindu saudara ambil komitmen untuk saudara melakukan apa yang telah kita belajar hari ini. Komitmen untuk Tuhan, komitmen untuk pekerjaan Tuhan, komitmen untuk mengembalikan milik Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka,
Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.